acara seri kedua. Jadi pada tanggal 15 Juli kemarin sudah berlangsung Architalk yang pertama dan sekarang adalah Architalk seri yang kedua. Hari ini kita acaranya, judulnya adalah Architalk 02, Open Architecture and the Future of a Third Place. Ya. Jadi sebetulnya kita akan membahas tentang third place gitu. Nah, sebelum acara ini dimulai, saya akan menyapa semua teman-teman. Mungkin ini jadi bingung nih menyapanya, enaknya teman-teman atau Bapak Ibu ya, semuanya aja ya. Bapak Ibu, teman-teman, dan juga Bapak Ibu yang merupakan teman-teman juga. Dan ini kalau saya lihat pesertanya nih banyak sekali dari universitas-universitas lain selain Untar. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Dan untuk mempersingkat waktu, tadi kita acaranya 1 menit ya, karena dimulainya baru 4:01. Jadi saya menyapa dulu deh. Halo semua teman-teman dari Untar, dari mana nih ya, universitas ada banyak ya. Oh ya, dari USU, dari UPB, UPN, dan tolong dari UKDW juga. Tolong teman-teman yang sudah masuk, harap mengganti username-nya, jadi di depannya ada institusinya. Ya. Lalu bisa dilihat juga di kolom chat, biasanya panitia akan memberikan petunjuk-petunjuk, seperti misalnya peraturan-peraturan umum yang akan yang berkaitan dengan acara hari ini. Oke, saya akan memperkenalkan narasumbernya. Saya akan memperkenalkan saja secara garis besar, karena nanti perkenalannya akan langsung ketika narasumber tersebut dipanggilkan. Ya. Jadi nanti kita akan menjadi 3 sesi. Sesi pertama, kita akan mendengarkan dari speaker kita, Ibu kita tercinta, Ibu Maria Veronica Ganda, STM. Dia adalah seorang dosen Universitas Tarumanegara, dan dia akan membicarakan tentang open architecture dan juga third place. Yang kebetulan memang beliau juga koordinator dari tugas akhir di Universitas Tarumanegara, dan tema ini sudah menjadi bagian dari tugas akhir yang telah dilaksanakan dan dikoordinir oleh beliau. Jadi nanti kita akan mendengarkan tentang open architecture and third place itu. Lalu sesi kedua kita akan mendengarkan dari teman kita, adik-adik mahasiswa ya. Adik-adik mahasiswa yang pertama adalah dari PE 829. PE itu adalah Public Expo. Jadi pameran yang berlangsung biasanya setelah ada tugas akhir. 829 itu yang baru saja semester kemarin selesai dan baru saja dilaksanakan penjurian dan pemenangnya juga sudah keluar. Nah, ini adalah kita akan melihat karya terpilih. Nanti ada Bukan Wijaya dan ada Angel Carveling dari PE 829. Setahun yang lalu juga ada PE 88 dan itu nanti akan presentasi dari Evan Hansabian. Itu adalah sesi keduanya. Jadi yang pertama tadi ada pembicaranya Ibu Vero, Ibu Maria Veronica Ganda. Lalu yang kedua adalah sesi presentasi dari Public Expo 829 dan 828. Lalu selanjutnya sesi ketiga ada juga dari presentasi dari sayembara ADW. Jadi ADW itu ada event rutin ya. Ini ada sayembaranya kebetulan dari tahun 2019-2020 ya. Nanti ketuanya akan hadir dan akan menjelaskan lebih detail lagi. Kalau mungkin nanti informasi saya ada yang salah. Ada Yovan Kendricks nanti ketua sayembara ADW yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, di sini akan ada presentasi dari juara pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya juga hadir. Ya, jadi ada Muhammad Nadif dan Nicola Santoso yang merupakan juara pertama, yang juara keduanya adalah teman-teman dari Unika Sugio Pranoto. Itu saya kemarin baru berlatih cara pengucapannya, karena tulisannya Sugio Pranata, tapi ternyata dibacanya Sugio Pranoto. Ya, teman-teman dari Sugio Pranoto. Lalu yang ketiga ada juga dari Untar, nama panggungnya Dewa Nyoman kalau nggak salah namanya ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, kita langsung mulai saja.
saya akan memanggilkan pembicara pertama, Ibu Maria Veronica Ganda. Apakah sudah siap di backstage? Ceritanya kita ada backstage juga ya, walaupun online. Ibu Vero, gimana? Udah siap? Nah, itu dia. Sudah. Oke. Selamat datang, Ibu. Terima kasih, Ibu Timun. Di sore ini. Oke. Teman-teman, kita ini, maksudnya walaupun webcast dan gimana-gimana, kita santai aja ya. Udah sore juga enak, santai-santai dan gimana. Ini Bu Vero. Bu Vero adalah dosen arsitektur Untar dan kemudian sudah berapa periode ya megang tugas akhir? Baru 2 sih. Waktu itu masih di bawah Pak Rudi Surya. Ya, pokoknya ini adalah ibu kita yang akan menjadi pembicara di sesi pertama ini. Langsung aja deh ya, Bu Vero, sudah siap semuanya? Lahir batin, fisik, dan mental sudah dipersiapkan ya? Oke? Saya share screen ya. Iya. Bu Timun. Iya. Oh, tadi dulu, aku lupa deh jadinya. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung di kolom chat ya, di kolom chat. Formatnya kalau bisa ya sebutkan nama, terus di gitu mau bertanya ke siapa, lalu pertanyaannya, ya. Terus di gitu nanti pertanyaannya akan dibahas setelah 3 sesi itu selesai. Ada maksudnya pembicara 3-3-nya di 3 sesi itu sudah selesai, ya. Oke? Silakan Bu Vero, ini jadi pertama kita akan ada pembicara dari Ibu Vero, lalu setelah gitu nanti sesi kedua dan sesi ketiga baru sesi tanya jawab. Oke, Bu Vero dulu deh sekarang untuk mempersingkat waktu. Ya. Terima kasih Bu Timun. Sudah kelihatan share screen saya, Bu Timun? Sudah. Oke. Selamat sore adik-adik, Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di Architalk 2 ya. Jadi hari ini saya diminta oleh panitia untuk membicarakan sebetulnya lebih ke tema dari Stupa 8 kemarin, yaitu Open Architecture, the third place, as the third place. Ini sudah menjadi tema yang memang bisa dianggap paling lama selama 2 periode. Jadi sekarang kita mulai dari pertanyaan. Is it? Jadi sekarang atau masa lalu, arsitektur itu kadang mempunyai fungsi yang jelas atau sudah pasti. Apakah benar gitu ya? Jadi ini semua merupakan sesuatu yang debatable atau suatu pertanyaan bagi kita semua gitu ya. Nah, sekarang ini arsitektur cenderung lebih terbuka dan peka terhadap perubahan fungsi atau program atau yang lainnya. Jadi, ini yang kita bahas dalam sebuah pertanyaan tentang open architecture gitu ya. Apakah ini suatu perubahan atau kenapa ini berubah? Nah, ini yang mungkin banyak kita diskusikan di dalam sesi di hari ini gitu. Dan nanti adik-adik juga akan menyelesaikan dengan karya-karya mereka gitu. Nah, perubahan ini apakah dikarenakan perubahan urban lifestyle kah gitu ya? Apakah ini hanya di kalangan urban atau di kalangan pedesaan atau di kalangan masyarakat Nusantara bahkan gitu ya? Perubahan kebiasaan keseharian masyarakat kita kah yang berubah atau ada perubahan sifat generasi yang berperan ikut dengan lifestyle atau open architecture yang cenderung sekarang ini berkembang gitu ya? Atau apakah ada tingkat kepadatan kota yang semakin tinggi, tingkat penyebaran hunian ke suburban area. Nah, ini semua yang menjadi pertanyaan ketika sebelumnya kita membahas tentang project atau tema open architecture. Jadi, diskusi hari ini akan saya bagi menjadi 2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di layar, ini kita lihat, ini studio kita gitu, yang sebelah kiri studio tugas akhir kita. Nah, ini kadang anak-anak kalau tugas akhir mungkin sudah punya tempat space, tapi kadang ini yang sebelah kanan ini Starbucks di Untar juga. Nah, kalau kita lihat perubahan fenomena yang terjadi, masyarakat sekarang itu tidak lagi bekerja di dalam sebuah kantor saja, tetapi dia bisa bekerja dimanapun, mobile. Bahkan dari rumah kalau sekarang pada masa COVID gitu ya. Kalau dulu mungkin beberapa waktu bulan yang lalu kita banyak bekerja melihat fenomena seperti ini di kafe-kafe atau dimanapun. Nah, ini office yang seperti ini kita banyak ketahui gitu ya. Nah, sekarang cenderung sudah berubah. Misalnya ini dari Google Office gitu ya, sekarang semuanya sudah menjadi norma-norma keformalan itu sudah berkembang menjadi sebuah kantor yang semi formal, yang semua orang bisa cair antara pimpinan, antara karyawan, antara
bahkan mungkin orang yang magang di situ, semua menjadi sebuah interaksi yang cair dan berinteraksi satu sama lain tanpa tingkatan. Bekerja baik di luar maupun di dalam, semua bisa berdiskusi gitu ya, tanpa adanya suatu keterikatan terhadap ruang dan golongan, misalnya seperti itu. Nah, ini juga ada kita lihat perkembangannya gitu ya. Nanti saya akan ada beberapa contoh dari arsitektur Nusantara, tetapi jika kita lihat misalnya ini di Shanghai Pudong Art Museum, ini juga seperti itu. Cenderung masyarakat, kenapa ini bisa berubah? Kalau dulu kan mungkin masyarakat kita lebih cenderung ke dalam gitu ya. Kalau sekarang kita lebih cenderung keluar. Interaksi itu menjadi penting. Di mana semua space itu menjadi setara. Kalau kita lihat tidak di semua tempat, tetapi di tempat-tempat tertentu seperti ruang terbuka ini atau ruang in between di dalam layer tingkatan kekosongan ini gitu. Jadi semua orang ini bisa bekerja, makan, bermain atau bahkan berdiskusi di tempat ini gitu. Jadi ini yang nantinya kita akan sebut dia sebagai sebuah third place. Nah, ini kalau kita lihat misalnya contoh dari sebuah project ini gitu ya, di dalam project antar lorong di antara dua tingkatan space, ruang. Nah, kalau open architecture sebagai sebuah third place, ini yang banyak dibahas nanti oleh adik-adik semua, adik-adik yang akan presentasi hari ini ya, tentang open architecture as a third place. Third place-nya sendiri yang lebih ditonjolkan. Jadi, third place itu apa sih? Third place itu merupakan sebuah tempat umum, tempat publik, yang sebetulnya sangat netral, yang berada di antara first place dan second place. Kalau dulu kadang kita terjadi ini third place ini orang yang bekerja gitu ya, lelah, kemudian dia pulang, dia biasanya sebelum pulang ke rumah dia berinteraksi dengan sesama temannya itu di dalam sebuah third place. Nah, sekarang sendiri third place itu banyak terjadi, misalnya orang menunggu kemacetan, misalnya seperti itu. Jadi, atau ada yang lain, ini hanya istilah apakah first place-nya rumah, second place-nya sebuah tempat rutinitas, belum tentu dia sebuah kantor. Jadi tempat ini terjadi karena adanya interaksi antara first place dengan second place, di mana orang mempunyai suatu kebutuhan untuk mempunyai sebuah jeda ruang di dalam ruang in between tadi. Nah, ruang third place ini juga diterapkan di dalam buku Oldenburg dengan karyanya gitu ya, The Great Good Place. Ini bisa dilihat bahwa dia ternyata punya 7 karakter utama. Ini yang akan menjadi kajian dari adik-adik mahasiswa yang atau alumni yang sudah akan mempresentasikan nanti, bahwa dia punya 7 karakter yang menjadi batasan atau ketika kita merancang bahwa tempat ini harus netral, artinya tidak seperti tadi Google Office gitu ya. Dia tidak mempunyai sebuah tingkatan atau layering antara bos dengan karyawan, misalnya seperti itu, atau sebuah taman publik yang semua kaya dan miskin dia menjadi sebuah level yang sama. Jadi tidak ada tingkatan di situ, di mana mereka bebas untuk berinteraksi, melakukan pembicaraan tanpa adanya sebuah batasan yang membatasi mereka atau sungkan dan lain sebagainya. Nah, yang pasti tempat itu tentu harus mudah diakses oleh semua orang yang akan memasukinya. Jadi kalau dia tertutup, tentu orang dia akan menciptakan suatu batas lagi, akan menciptakan suatu leveling lagi. Jadi dia menjadi sebuah tempat yang harus mudah diakses dan mempunyai pengunjung yang juga reguler, artinya pengunjung yang bisa berkunjung ke tempat itu terus-menerus tanpa harus punya sesuatu yang urgent gitu ya. Jadi tempat itu juga tidak perlu sesuatu yang bombastis, tetapi dia cukup sederhana, bahkan seperti warung kopi misalnya. Itu belum tentu dia harus Starbucks gitu ya. Kemudian yang pasti dia harus bisa mengundang orang untuk bisa bergembira. Jadi dia harus punya suatu undangan yang playful atau menyenangkan. Nah, itu semua yang menjadi batasan dan bukan batasan ya, acuan dalam merancang mereka untuk sebuah open architecture. Ini sebuah sebuah narasinya gitu ya, di mana mereka bisa berkumpul tadi terbuka tanpa membedakan tingkat perbedaan, derajat, status sosial,
dan bahkan menjadi sebuah bagian dari komunitas yang menjadi tempat yang playful, di mana bisa menciptakan kegembiraan, kebersamaan yang dinikmati oleh siapapun. Jadi bukan hanya golongan tertentu saja yang bisa menikmati dan mengalami suatu kegembiraan gitu ya. Nah, sebetulnya di Indonesia sendiri atau di arsitektur Nusantara itu sudah terjadi. Misalnya kita lihat balai-balai, pendopo gitu ya, itu atau ini di sini adalah gambar Balai Banjar, di mana tempat ini sebetulnya tempat yang sangat open. Orang mau istirahat, orang bahkan bisa mengadakan basar, pemilihan umum atau tempat pemilihan umum gitu ya, mengadakan tempat pelatihan tanpa harus menjargonkan bahwa ini adalah tempat dengan program X. Jadi programnya cair. Dia bisa sewaktu-waktu bisa berubah dan dia memang tidak mempunyai kecenderungan untuk memiliki satu program tertentu. Begitu juga dengan ini ya, di rumah joglo. Kalau sebelum kita masuk rumah, biasanya memang ini ada pendoponya. Jadi di mana orang menerima tamu, ini di ruang ketika kita bicara tentang third place, kita juga kadang berbicara tentang privasi dan ruang publik. Nah, ini adalah ruang di antaranya pendopo itu. Sebelum dari luar dari orang luar gitu yang publik, ketika kita masuk orang rumah tentu dia masuk ke dalam rumah yang sangat private. Tetapi sebelumnya dia ada sebuah ruang di antaranya yang yaitu pendopo tadi, di mana dia bisa sama seperti Balai Banjar gitu ya, tidak seumum Balai Banjar karena ini letaknya di antara hunian di dalam. Itu di antara mereka yang bisa mengadakan pertemuan, mungkin pagelaran seni, diskusi dan sebagainya. Jadi ruang dengan in between di antara mereka gitu. Jadi hal-hal ini yang menjadi sebuah kajian. Atau ini sebetulnya ini proyek yang sangat sudah berpuluh tahun, mungkin adik-adik juga sudah pernah melihat gitu ya. Ini tapi saya suka dengan proyek ini secara pribadi karena ini adalah Frank Gehry, Millennium Park yang menurut saya berbeda dengan rancangan Frank Gehry yang lain gitu ya. Di sini juga ada perancangan dari artis-artis yang lain, ada The Cloud. Kemudian yang menarik adalah ketika dia merancang ini concert hall atau teater, berbeda dengan concert hall yang di di LA gitu ya. Tetapi concert hall yang di sini ini sangat terbuka. Itu sama kayak lu. Concert hall ini menjadi sebuah ruang yang non formal. Kalau kita biasanya kalau di cenderungnya ya, kalau kita melihat sebuah konser, biasanya kita harus berpakaian formal, duduk formal, mempunyai tiket, bahkan tiketnya cenderung lebih mahal. Tetapi di sini diciptakan ruang concert hall ini sangat terbuka gitu, di mana orang bisa sambil piknik, bisa sambil menonton gitu ya, bercengkrama tanpa harus dipungut bayaran, tetapi bisa menikmati kualitas yang sama gitu ya. Dengan apalagi kalau kita melihat ini di waktu malam misalnya dengan ditemani dengan lighting dan sebagainya. Jadi hal ini yang cenderung dirubah di bahwa persepsi itu orang concert hall kalau di luar itu kadang berbicara tentang golongan tertentu, tapi di sini dibaurkan bahwa semua orang bisa memasukinya. Nah, hal-hal ini yang kita coba olah untuk berpikir sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini ada quotes dari Hermann Hertzberger bahwa the origin of architecture is in the public. Jadi ketika seseorang merancang sebuah arsitektur, kadang kita tertarik bahwa arsitektur itu yang penting strukturnya keren gitu ya. Banyak nih, kadang kita terjebak dalam estetika dan sebagainya. Padahal ketika kita merancang sebuah arsitektur, yang paling penting adalah arsitektur itu adalah manusianya, manusia yang menghuni di dalamnya. Jadi bagaimana sebuah arsitektur itu bukan saja menjadi sebuah ruang yang publik, tapi mengakomodasi manusia yang bekerja di dalamnya. Tentu manusia juga yang menciptakannya, bagaimana dia mengadaptasi dan mengakomodasi manusia atau masyarakat yang bergerak di dalamnya sehingga menghasilkan ambience yang lebih bisa menciptakan kebahagiaan dan sebagainya. Dan itu yang diharapkan ketika kita menciptakan sebuah third place atau di dalam open architecture. Nah, ini misalnya di Hermann Hertzberger juga gitu ya. Jadi sebuah sekolah itu tidak tentu harus formal, bahkan ini contoh yang sudah sering sekali ditayangkan tentunya.
bagaimana sebuah tangga yang biasa hanya untuk tangga, tetapi dia bisa duduk, bisa bermain, bisa diskusi, bisa untuk menonton gitu ya, menjadi ruang yang sangat berharga di sini, sebuah ruang pengikat bagi ruang-ruang yang lain. Mohon maaf, Sebuah walaupun masih ya, seru nih. ruangnya hati. Nah, ini juga gitu kalau kita lihat layering tingkatan leveling di mana semua orang tidak hanya bisa berinteraksi secara satu tempat juga sebagai antar layer level. Nah, ini sebuah jokes, ini slide kedua terakhir saya. Jadi bagaimana sebuah tempat ketika dia tidak tercipta untuk tadi ya, untuk terplace atau untuk open architecture atau untuk manusianya, dia bisa menciptakan ruang. Di antaranya terpaksa, tapi dia bisa menciptakannya. Jadi tercipta dengan entah itu sengaja, entah itu dipaksakan gitu. Jadi itu yang menurut saya pertanyaan yang baik bagi kita sebagai seorang pengajar, mahasiswa maupun seorang praktisi, bahwa arsitektur itu dirancang atau kita sebagai arsitek merancang untuk manusia dan hubungan antar manusia. Jadi itu merupakan bagian dari rancangan kita ketika kita harus merancang dengan kepekaan rasa dan empati, bukan hanya sebagai estetika bombastis belaka gitu. Jadi itu yang diharapkan ketika sebuah tertulis menjadi sebuah hati di dalam ruang dan karya arsitektur. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bu Vero. Ini sungguh... ini ada pesan sponsor, ini karya-karya public expose yang kemarin. Jadi ini yang ada di website kami di Public Expose PE 829. Kelihatan ya? Terima kasih. Terima kasih Bu Vero, dan ini juga teman-teman bisa dilihat juga ya, langsung bisa visit our website di www.pe829yangblog.com. Dan kemarin juga baru penjurian dan sudah ada hasilnya. Dan tapi ini masih bisa dinikmati ya Bu Vero ya? Masih, ini website kita selama 1 tahun, jadi masih bisa dinikmati 11 bulan lagi. Oke, nah ini sementara Marco siap-siap ya. Setelah ini akan ada Brian Marco Wijaya. Jadi tadi itu kan Bu Vero ada banyak sekali dan menarik banget ya. Cuma kan kita nanti tanya-tanyanya nanti. Jadi teman-teman kalau misalnya memang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di chat box. Jadi nanti kita akan ngumpulin pertanyaannya, mau bertanya ke siapa. Dan sekarang nih, habis ini kita akan melihat seperti apa sih karya-karya tugas akhir yang selama ini dua periode yang temanya tertulis itu ada 2 periode ini. Nah, ini tuh sekarang 829 yang baru banget kemarin. Yang tadi di slide terakhir Bu Vero itu ada dikasih lihat websitenya. Salah satu, jadi kita akan melihat dua karya ya. Hari ini ada yang dipresentasikan adalah 2 karya, karena dari 829. Yang pertama sekarang akan presentasi adalah Brian Marco Wijaya. Coba mukanya dikasih lihat dulu. Nah, ini dia. Halo, selamat sore semuanya. Iya, ini adalah Brian Marco Wijaya dan sekarang dia akan presentasi. Silahkan ya Marco, waktunya 5-7 menit. Jadi waktu dan tempat langsung aja. Baik. Silahkan Marco. Terima kasih Bu. Baik. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Brian Marco Wijaya, dan di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek tugas akhir saya yang berjudul Wadah Komunitas Gotong Royong CBS, atau selanjutnya kita menyebutnya dengan sebutan CBS Gotong Royong. Nah, pada tugas akhir bertema Third Place ini, saya memilih kawasan CBS ini sebagai latar belakang desain. Kenapa? Karena menurut saya CBS ini merupakan kelurahan yang sangat menarik, di mana perkampungan-perkampungan di CBS banyak menerapkan konsep-konsep positif pada RT-RT dan RW-RW mereka masing-masing. Seperti contohnya ada kampung pertama tanpa asap rokok di Jakarta, kampung warna-warni, kampung listrik indi, kampung gotong royong. Nah, namun permasalahannya di sini adalah fenomena-fenomena positif seperti ini terjadi secara tidak merata. Sementara visi dari saya ke depannya adalah bagaimana menjadikan CBS ini secara menyeluruh dan merata dapat maju bersama-sama dengan naungan dari Third Place itu sendiri. Nah, dikarenakan tema dan juga latar belakang desain yang saya angkat adalah kampung, saya banyak membaca tulisan-tulisan dari Pak Darundono, seorang arsitek dan juga urban designer pada zaman Pak Harto, yang mengerjakan perbaikan-perbaikan kampung di Jakarta.
di mana dari tulisan-tulisan ini saya melihat pentingnya gotong royong dalam sebuah kampung. Begitu juga dengan komunitas. Komunitas adalah sebagai pemangku kepentingan stakeholders terbesar harus dilibatkan sejak awal. Nah, untuk itu menurut saya, kata-kata komunitas dan gotong royong menjadi sangat penting di sini. Nah, untuk memilih site selanjutnya, saya melakukan pemetaan diagram kawasan agar saya menemukan site yang paling cocok dan paling tepat, di mana Kelurahan Cipinang Besar Selatan sendiri merupakan kelurahan yang cukup besar, sehingga site yang saya pilih pun memiliki alasan yang cukup kuat. Dan saya menemukan site berukuran berluas 3.800 meter persegi. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah pembentukan tabel program ruang desain berbentuk ilustrasi, di mana saya menggambar setiap ilustrasi kegiatan existing dengan mengelompokkannya berdasarkan pola kegiatan, deskripsi, waktu, pelaku kegiatan, dan juga implementasi desain. Sehingga saya dapat bertanggung jawab terhadap program ruang desain saya ke depannya, baik itu dari segi luasan, dari segi keterkaitan ruang, dan juga desain ruang. Berikut. Nah, sehingga saya dapat mungkin bisa dibilang merapikan program ruang tersebut menjadi lebih detail dan lebih teknis lagi, menjadi atas 3 kategori utama, hospitality, entertainment, dan juga komersial. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah mengubah masa, di mana pada masa dan juga site di sini saya merespon konteks yang paling utama itu adalah TPU Cipinang, SDN Cipinang, Musola, dan juga kantor kelurahan Cipinang Besar Selatan. Dan di sini desain dan juga site berusaha untuk menghormati dan juga mendukung konteks existing, bukan untuk melawan. Dan juga untuk saling melengkapi, di mana proses pembentukan masa sendiri bisa dilihat seperti modular, terpisah-pisah, namun terkoneksi satu sama lainnya. Dibentuk dengan material utama yaitu glulam timber, di mana glulam timber sendiri dapat dirakit secara bergotong royong masyarakat. Masyarakat dilibatkan tulisan daripada Rundono sebelumnya. Nah, pada potongan program ruang ini dapat dilihat keterkaitan program ruang secara vertikal maupun horizontal, di mana program bersifat cross programming, tapi tetap tersusun sesuai dengan pola dan juga hubungan antar ruang yang jelas. Nah, pada diagram ini mungkin para teman-teman dan Bapak Ibu dapat melihat diagram third place, di mana jika ada pertanyaan mendasar apakah proyek ini menjawab permasalahan dan tantangan dari third place, maka mungkin saya dapat menjawab proyek ini menjawab persoalan dari third place, di mana proyek ini sudah menjawab 7 kategori dasar third place dari Ray Oldenburg, dan juga third place dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, sehingga masyarakat terlibat dan juga terlibat sejak awal dan juga setelah dari desain terbentuk pada third place ini sendiri. Nah, desain juga berusaha untuk memberi sumbangsi pada lingkungan dengan menerapkan 5 dari total 17 poin SDG. Dan ini juga merupakan implementasi desain dari konsep listrik Indi yang diadakan oleh kampung-kampung di Kelurahan CBS. Nah, pada denah tampak potongan sendiri, di sini dapat dilihat seperti tadi, di mana masa bersifat terbuka dan juga merespon konteks existing, dan juga walaupun terpisah-pisah, bersifat modular namun terkoneksi satu sama lainnya. Pada potongan dan juga potongan perspektif ini kita dapat melihat hubungan antar ruang, baik secara vertikal dan juga horizontal. Nah, pada aksonometri ini juga dapat dilihat keterkaitan baik secara vertikal dan horizontal, baik itu dari denah, ruang, rangka, struktur, kolom, balok, struktur atap, dinding material, ada kerpiak kayu, glulam timber, dan juga aspal bitumen, di mana seluruh bentuk dan juga material merespon dari konteks kampung CBS. Pada skema desain berikut, saya memperlihatkan setiap ruang itu terdesain sesuai dengan kebutuhan dan sebagaimana mestinya,
sehingga tidak ada ruang yang terlewatkan dan tidak terdesain. Oke, Marco, waktunya sudah habis. Boleh kata-kata terakhir? Silakan. Baik. Mungkin saya statement terakhir untuk proyek saya. Bagi saya sendiri dan juga CBS Gotong Royong, Third itu bukan hanya tempat untuk bersenang-senang. Lebih dari itu, untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat sebagai stakeholder terbesar dilibatkan mulai dari perancangan, pengerjaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan. CBS Gotong Royong sebagai Third hadir untuk menjawab permasalahan, bukan untuk menambah permasalahan. CBS Gotong Royong juga hadir sebagai wadah pembelajaran bagi semua, agar Cipinang Besar Selatan dapat maju bersama. Terima kasih. Nah, mungkin saya melampirkan sedikit portfolio saya agar bisa melihat proyek-proyek saya, dan juga ada link juga menuju link Public Expo 829. Terima kasih. Oke, terima kasih Marco. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja. Jadi abis ini ada Angel. Angel sudah siap ya? Angel Carvelin. Iya, Bu. Oke, ini dia Ya. Angel. Langsung saja Angel ya. Silakan. Ya. Jadi ya, halo teman-teman semua, selamat sore. Nah, jadi hari ini saya ingin menceritakan sebuah open arsitektur di Kelurahan Setiabudi yang berjudul When People Meet Pets. Nah, Third Place ini berkisah tentang pet, people, and city, tempat di antara rumah dan kantor yang akan menambah kebahagiaan lingkungan masyarakat di Kelurahan Setiabudi. Nah, proyek ini mengangkat isu mengenai depresi manusia pada masyarakat perkotaan yang dapat ditanggapi dengan hubungan mutualisme antara binatang dan manusia, sehingga pada Third Place ini tidak hanya mengisahkan manusia, namun juga mengisahkan tentang makhluk lain pada kehidupan kotanya. Nah, di sini ada activity zone yang menceritakan pola hidup masyarakat kota setelah adanya proyek Third Place ini yang membuat masyarakat mempunyai kebiasaan baru di lingkungannya. Aktivitinya itu merupakan rangkaian kecil dari pola kegiatan dominan sehari-hari masyarakat di kelurahan ini. Nah, di sini proyek ini tuh terletak di Kelurahan Setiabudi pada daerah perkotaan kawasan bisnis Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dikelilingi oleh zona perkantoran dan mengapit zona perumahan di tengahnya. Kawasan ini itu didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai pekerja kantoran dan pelajar. Site ini berada di titik yang permeabel antara stasiun transportasi, perumahan, dan perkantoran, sehingga menjadi area yang mudah dicapai dan walkable sebagai Third Place di kelurahan. Dan kemudian site project ini berada di antara rawa-rawa di sebelah baratnya, kemudian waduk yang tidak terurus di bagian timur dan utara, dan pada selatannya itu terdapat perumahan dan perkantoran. Nah, kemudian di sini metode yang digunakan pada desain ini adalah metode naratif arsitektur yang berdasar dari buku Bernard Sumi dengan judul The Manhattan Script yang menjelaskan mengenai arsitektur script linear sequence tentang event, movement, and space. Nah, bisa kita lihat pada diagram ini terdapat scene per scene dari sebuah film The Secret Life of Pets yang mempunyai latar belakang yang sama dengan isu proyek ini mengenai kawasan perkotaan, masyarakatnya, dan namun yang berbeda adalah pada film tersebut adanya binatang peliharaan, sehingga variabel tersebut akan digunakan juga untuk menjawab permasalahan di proyek ini. Nah, bisa dilihat ini adalah space yang terbentuk dari sebuah movement akibat dari sebuah event yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam proyek sebagai alur sirkulasi vertikal di dalam bangunan. Nah, di sini ada pet house typology yang akan digunakan dalam fasad bangunan agar lebih memperlihatkan bagaimana, untuk lebih merasakan bagaimana kehadiran binatang di kelurahan tersebut. Nah, kemudian di sini desain ini masuk ke desain scene-nya. Desain ini dimulai dengan pengangkatan tanah agar dapat dihuni oleh makhluk lain, yaitu
tumbuhan pada bagian atasnya dan dihuni oleh manusia pada bagian dalamnya. Kemudian pemberian struktur sederhana yaitu core, balok untuk menopang bangunan, lalu plat, dinding, rangka, sirkulasi vertikal untuk menunjang bangunan, serta tipologi rumah binatang tadi dan sirkulasi vertikal di dalamnya yang akan membentuk fasad. Nah, sehingga dari narasi di diagram tersebut dan hal tipologi dari rumah binatang itu kita bisa lihat pada fasadnya ini, hal-hal tersebut itu membentuk fasadnya. Kita bisa lihat pada tampak ini. Terus, lalu masuk sini, kemudian ada zona-zona yang terbentuk seperti ini diisi oleh fungsi F&B, market, working space, tempat bermain, dan tempat tinggal binatang, serta tempat beristirahat yang diolah sesuai pola aktivitas masyarakat kota sehari-hari dari kesimpulan diagram narasi scene per scene pada diagram yang sebelumnya. Dapat dilihat juga ada interior yang terbentuk dengan material-material yang digunakan serta struktur komponen pembentuk bangunan. Kemudian, pada potongan perspektif ini, sebuah bangunan tinggi itu harus mempunyai servis bangunan dan keamanan yang memadai seperti pada diagram ini. Pada diagram ini kita dapat melihat adanya seperti tangga darurat dan MEP lainnya, serta komponen-komponen pembentuk lainnya seperti ada penthouse topology dan space-space dari narasi tersebut yang saya implementasikan ke dalamnya untuk sirkulasi vertikal dari tangga-tangga dan lorong-lorong lainnya, serta rangka membentuk dari bangunan ini. Angel, sorry waktunya sudah habis, boleh dipercepat ya. Oke. Kemudian di sini bisa dilihat aktivitas di dalamnya yang terjadi dari lantai basement hingga rooftop yang menggambarkan pola aktivitas kesibukan masyarakat perkotaannya sehari-hari. Nah, kemudian ini adalah pola kelengkapan bangunan, adanya 11 komponen pembentuk bangunan yang sehingga bangunan ini dapat terwujud. Nah, kemudian ini ada diagram terplace-nya dari 7 aspek Ray Oldenburg seperti playful dan lain-lain yang dapat disimpulkan dalam diagram ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Angel. Nanti untuk teman-teman yang masih penasaran tentang karyanya Angel ini, When People Meet Pets, nanti bisa langsung ditanyain aja di kolom chat seperti biasa. Terus sekarang kita akan melihat lagi sebuah karya. Nah, ini adalah dari Public Expose di tahun sebelumnya. Jadi anaknya udah lulus nih sekarang, udah lulus selama setahun. Ini ada Evan Hansabian. Udah siap ya, Evan? Ya, siap, Bu. Nah, karya Evan ini tentang apa? Boleh langsung aja, Evan. Silakan waktu dan tempat. Oke. Selamat sore semuanya. Saya Evan, saya dari angkatan 2014, PE 828. Nah, saya akan menjelaskan proyek saya secara singkat tentang tempat pengolahan kuliner di Stasiun Pesing. Nah, site saya ini berada di Pulau Petamburan, Jakarta Barat, wilayah Kelurahan Wijaya Kesuma. Kenapa saya memilih site ini? Karena selama 4 tahun saya kuliah di sini, saya melihat ada masalah di sini. Di antaranya tempatnya kumuh, tempat makannya tidak beraturan, ojek online parkir di depan Ibis Hotel sehingga menghambat jalur utama Grogol, terus ojek offline-nya juga berserakan di sana, tidak teratur, dan ini diapit oleh perumahan dan kantor. Jadi site ini pas untuk saya ciptakan sebagai tempat ketiga. Nah, di sisi lain saya fokusnya kenapa makanan, karena seradius 500 meter ini tidak ada tempat makan yang cheerful atau enggak yang menyenangkan. Jadi sebisa mungkin saya coba masuki program yang menarik perhatian sekitar. Nah, ini site-nya luasannya 4.670 meter persegi. Nah, ini saya langsung masuk konteks pembangunannya. Saya di sini memakai metode fenomenologi. Jadi saya melakukan riset, terus saya merasakan apa yang dirasakan oleh pengunjung di sana, dan seperti ini contohnya kayak ada ojek online dan ojek offline di sana yang menurut saya ini mengganggu. Jadi saya bikin tempat di mana untuk mereka istirahat, mereka
mempunyai lahan parkir, sehingga mereka ini nggak berebutan pengunjung, nggak parkir di jalan raya. Jadi mereka semua bakal parkir di tempat saya dan mereka bisa menikmati tempat saya ini. Nah, terus di zona tengah itu bising, karena ada bisingnya mobil pribadi dan transportasi umum ditambah ada flyover, jadi saya akan tarik ke belakang bangunan saya dan saya filter dengan tanaman hijau dan pepohonan, itu sekaligus juga memperbaiki pedestrian di sana yang untuk menambah kualitas pedestrian di Grogol Petamburan tersebut. Nah, terus tempat makannya ada di seberang, jadi kita masuk lewatin jembatan di yang panjang ini, yang ini tempat makannya. Jadi tempat makannya ini jauh dari kebisingan kereta api juga, karena ditutup oleh dapur dan area servis. Nah, saya di sini juga mencoba untuk mendesain di mana saya nggak mau membuat akses kosong. Jadi setiap akses saya beri aktivitas. Jadi di konektor ini bisa jadi tempat makan juga, sekaligus buat nunggu ojek atau nggak nunggu orang lain atau beristirahat. Dia tidak harus membeli makanan saya juga gitu. Jadi saya di sini bersifat informal sekali. Nah, untuk zona paling depan ini akses pertama. Nah, jadi dia mau masuk dari mana itu bisa aja, terus dia mau kemana juga bisa aja, dan di paling depan ini ada tempat food street juga. Jadi orang ketika turun ke tempat saya tidak merasa kosong. Jadi mereka bisa jajan, bisa duduk juga segala macam. Terus masuk ke lantai 2. Nah, ini tempat makan saya hanya 2 lantai karena diapit oleh flyover yang tingginya 10 meter dan Ibis Hotel yang tingginya 8 lantai. Jadi saya memproporsikan bangunan saya sehingga bangunan ini menjadi nyaman untuk pengunjung secara visual. Nah, terus di area sini nih, nah sini ini saya bakal bikin tempat seperti kayak coworking space, karena di sini target saya juga millennials juga, jadi ada coworking space, ada tempat rapat sewa, ada tempat gym juga. Jadi kalau misalkan emang mau makan atau mau minum atau mau kerja bisa ke tempat saya juga tanpa kendaraan pribadi, sehingga saya juga fokusnya di walkable. Di sini juga tidak ada tempat parkir untuk pengunjung. Jadi sangat ramah lingkungan juga. Dan saya juga fokusnya di green architecture, jadi AC, terus kayak kaca itu saya minimalisir dan saya ganti dengan material yang ramah lingkungan dan murah, sehingga orang ketika datang ke tempat saya mau yang menengah ke atas, menengah ke bawah bisa menikmati itu. Tidak ada batasan di mana yang menengah ke bawah ketika melihat bangunan saya yang kaca semua atau yang baja atau apa gitu. Jadi terkesannya kayak, ini bangunan mahal. Makanya saya bikin sederhana mungkin, senetral mungkin, dengan atap sirap yang saya kombinasi dengan skylight juga, dan skylightnya ini juga saya pakai multipack polikarbonat sehingga fungsinya sama, membiaskan cahaya tetapi tidak membuat panas dan tidak terkesan mahal. Nah, di depan ini ada amphitheater. Nah, di sini nih bioskop outdoor kenanya, bisa anak-anak main layangan, bisa jadi tempat untuk performance band atau jadi tempat nonton layar tancap gitu. Dan juga di tengah juga di akses tengah ini juga turun ke basement juga bisa nonton juga, bisa menikmati pasar malam yang ada di basement, terus ada food street juga. Jadi mereka tuh kemana aja tidak merasa jauh, dan
mau apa aja tuh semua ada di sini tentang makanan. Nah, jadi ada kopi juga, saya bikin coffee shop juga di atasnya, terus ada tempat makan. Bisa tolong Oh iya. Nah, dan ini bangunan terakhir, ini tempat yang saya tadi bilang yang private. Saya letakkan di tengah agar jauh dari kebisingan dan si pemakainya juga berasa nyaman. Si yang menyewa untuk coworking atau yang menyewa rapat sewa dan lain-lain. Nah, ini zoningnya semakin ke atas itu semakin private. Jadi di sini juga butuh kantor pengelola juga, jadi mau nggak mau saya bikin di paling atas. Nah, ini potongan perspektifnya seperti ini, suasananya. Pasar malamnya itu di paling bawah, itu sekaligus jadi akses ke bawah. Nah, ini proporsi bangunannya. Nah, ini tampak sampingnya, gambaran kasar. Ini gambaran kasar saya. Nah, ini food street-nya antara ojek online dan offline bisa masuk ke site saya. Nah, ini pasar malamnya seperti ini, jadi akses ke bawahnya juga saya berikan aktivitas. Nah, ini desain akhir saya dengan material expose, kayu, bata yang sederhana, sehingga membuat orang juga tidak takut untuk ke bangunan saya. Nah, bata ini juga saya jadikan sebuah aksen di bangunan saya. Nah, ini tempat makan saya bisa jadi galeri, bisa jadi tempat makan. Nah, ini dah. Itu sekian dari proyek saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi jadi kita sudah melaksanakan 2 sesi ya. Yang pertama adalah pembicaraan, lalu ada presentasi dari anak-anak public expose, yaitu karya terpilih dari tugas akhir mahasiswa Universitas Tarumanagara selama 1 semester, tapi tadi ada perwakilan dari 2 semester terakhir kemarin ya. Lalu selanjutnya sesi berikutnya adalah kita akan panggilkan Ketua Sayembara ADW, Architectural Design Week, yaitu